Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 yaitu kelompok Pramudia Anantatur yang beranggotakan Ara Nurasana dari NIM 74, Anggi Plangi Sajrah dari NIM 87, Gilang Aulia Prasetya dari NIM 103, Nadifa Mahira dari NIM 98, Sahla Anissa dari NIM 80, dan Kanaya Aflahanisa dari NIM 95. Membahas mengenai biodata dari Pramudia Anantatur. Pramudia memiliki nama lengkap Pramudia Anantamaster. Sebagaimana yang tertulis dalam koleksi cerita pendek semi autobiografinya yang berjudul Cerita dari Blora, kata Mastur berasal dari nama keluarga ayahnya. Tetapi karena Pramudia merasa nama Mastur ini terlalu aristokratik, maka beliau menghilangkan awan Jawa Mas sehingga namanya berubah menjadi Pramudia Anantatur. Pramudia lahir dari seorang ayah yang berprofesi sebagai guru dan ibu yang berprofesi sebagai penjual nasi. Pramudia lahir di Blora, Jawa Tengah pada tanggal 6 Februari 1925 dan meninggal di Jakarta pada tanggal 30 April tahun 2006 pada saat usia 81 tahun. Pramudia mengemban ilmu pendidikan di Sekolah Kejuruan Radio di Surabaya. Lalu kemudian beliau menjadi juru ketik untuk surat kabar Jepang di Jakarta pada masa pendudukan Jepang di Indonesia. Pramudia secara luas dikenal sebagai pengarang produktif dalam sejarah sastra Indonesia. Beliau telah menghasilkan lebih dari 50 karya dan telah diterjemahkan lebih dari 42 bahasa. Selanjutnya yaitu contoh hasil karya sastra Pramudia Anantatur. Berdasarkan sumber yang saya dapatkan, dinyatakan bahwa Pramudia Anantatur secara luas dianggap sebagai salah satu pengarang yang produktif dalam sejarah sastra Indonesia. Pramudia telah menghasilkan lebih dari 50 karya dan diterjemahkan ke dalam lebih dari 42 bahasa asing. Berikut akan saya bacakan beberapa contoh dari hasil karya sastra Pramudia Anantatur yang berbentuk novel. Yang pertama yaitu dengan judul Mereka yang Dilumpuhkan pada tahun 1951, kemudian The Chinese in Indonesia pada tahun 1960, kemudian Perawan Remaja dalam Cengkraman Militer pada tahun 1979, Bumi Manusia pada tahun 1980, Jejak Langkah pada tahun 1985, Gadis Pantai pada tahun 1987, Half Ausgleich pada tahun 1988, Kronik Revolusi Indonesia pada tahun 1999, Exile pada tahun 2006, dan kemudian Panggil Aku Kartini Saja pada tahun 2003. Baiklah teman-teman, berbicara tentang hasil karya sastra dari beliau, ternyata beliau bukan hanya dikenal melalui buku karya sastranya, melainkan juga melalui beberapa puisi terkenal yang telah ia ciptakan. Salah satunya adalah puisi dengan judul huruf karya beliau. Demikian terkait dengan contoh hasil karya sastra Pramudia Anantatur. Ciri khas karya Pramudia Anantatur yang pertama persoalan tema biografi. Kebanyakan karya Pram menceritakan tentang seorang tokoh atau riwayat seseorang atau sebuah keluarga. Hal itu dapat kita temui dalam karya Pram seperti Tetralogi, Larasati, Jejak Langkah, dan di beberapa karya Pram lainnya. Yang kedua, kebanyakan karya Pram menguraikan tentang persoalan sejarah. Di antaranya yaitu sejarah pada zaman Majapahit, sejarah pada zaman Demak, sejarah perjuangan melawan penjajah, sejarah revolusi, serta sejarah pergerakan. Hal itu dapat kita temui dalam karya Pram seperti Arok Dedes, Arus Balik, Perburuan, Keluarga Geroga, Di Tepi Kali Bekasi, dan di beberapa karya Pram lainnya. Dan ciri khas karya Pram yang terakhir yaitu kebanyakan karya Pram bertendensi pada nilai kemanusiaan atau nilai humanis. Nilai humanis yang digarap oleh Pram adalah nilai humanis realis. Hal itu dapat kita temui dalam karya Pram seperti Gadis Pantai, Bumi Manusia, dan di beberapa karya Pram lainnya. Penghargaan yang telah diterima oleh Pramudia Anantatur. Pramudia Anantatur memiliki karya-karya yang telah diapresiasi oleh masyarakat di seluruh dunia. Hal ini terbukti dengan diperolehnya berbagai macam penghargaan dari dunia internasional.
Pramudia Anantatur memperoleh 16 penghargaan. Di antaranya adalah 1950, Pram mendapatkan hadiah sastra dari Balai Pustaka atas novelnya yang berjudul Perburuan. Pada tanggal 19 Juli tahun 1995, Pram diberi anugerah Magsaysay oleh Yayasan Ramuan Magsaysay di Filipina dalam bidang jurnalisme, sastra, dan seni komunikasi kreatif. Lalu, Pram mendapatkan gelar Doctor of Human Letters dari Universitas Michigan pada tahun 1999, mendapatkan Fukuoka Cultural Grand Prize yang diadakan di Jepang pada tahun 2004. Pramudia Anantatur mendapatkan penghargaan Norwegian Authors Union Award untuk sumbangannya pada sastra dunia. Karya Pramudia Anantatur secara runtut sampai hari ini masih dapat kita nikmati, kita pelajari, dan juga kita pahami sebagai alternatif dari peta sejarah Indonesia. Dua karya dari Pramudia Anantatur yang berjudul Perburuan dan juga Bumi Manusia berhasil diangkat menjadi film layar lebar dengan judul yang sama. Film yang bertemakan drama sejarah Indonesia ini dirilis pada saat yang bersamaan, yakni pada tanggal 15 Agustus tahun 2009. Kita masuk ke contoh karya sastra Pramudia Anantatur. Contoh karya sastra yang paling populer di Pramudia Anantatur yaitu berupa novel, baik novel Bumi Manusia, Jejak Langkah, Ken Arok, Arus Balik, Larasati, Rumah Kaca, dan sebagainya. Tetapi pada kesempatan kali ini saya akan membahas novel tetralogi Pulau Buru, yaitu ada Bumi Manusia. Pada novel Bumi Manusia menceritakan konflik percintaan antara Minke dan Analis. Dalam novel ini, Minke juga berusaha untuk menentang keadilan yang tidak adil pada masa kolonial pada masa itu. Pulau Buru ini, Pramudia menceritakan kondisi pribumi pada masa penjajahan tersebut. Kondisi pada zaman itu yaitu sangat memperhatinkan. Maka dari itu, Pramudia menuangkan semua keluh kesahnya ke dalam semua buku-bukunya.